Pernahkah kalian melihat mobil atau motor yang sedang bergerak? Saya bergerak di jalan raya. Nah, apakah kalian tahu bahwa peristiwa atau kejadian itu merupakan bagian dari ilmu fisika loh? Ada yang tahu itu tentang apa? Ya, itu tentang gerak lurus. Tujuan kita mempelajari materi gerak lurus ini, yang pertama, diharapkan adik-adik di rumah itu mampu menjelaskan konsep gerak lurus. Kemudian yang kedua, yaitu mampu menjelaskan konsep jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan yang dialami oleh suatu benda. Yang ketiga adalah adik-adik mampu menghitung besaran-besaran pada gerak lurus. Nah, apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak dari suatu objek atau benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, di sini ada sebuah mobil yang sedang bergerak melewati jalan yang berlintasan lurus ya adik-adik. Ini yang dinamakan dengan gerak lurus. Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap titik acuan tertentu berubah untuk setiap saat. Ada yang tahu apa itu kedudukan? Kedudukan adalah letak suatu benda terhadap suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan. Di dalam gerak lurus kita berbicara tentang jarak dan perpindahan. Jarak di perpindahan ini kita dapat lihat, kita dapat tahu ketika kita melihat mobil itu bergerak. Nah, jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Itu yang disebut dengan jarak. Ketika kamu berjalan dari titik A menuju titik B sejauh 40 meter ke arah timur, kemudian kamu berbalik ke arah barat sejauh 10 meter menuju titik C, berapa jarak yang kamu tempuh? Nah, jawabannya jarak yang kamu tempuh itu adalah 50 meter. Sedangkan perpindahan ini adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, perpindahan ini bergantung pada kedudukan awal dan juga kedudukan akhir suatu benda. Nah, misalnya, untuk memahaminya, simak penjelasan kakak berikut ini ya. Ada contoh soalnya. Oke, adik-adik perhatikan contoh kasus jarak dan perpindahan berikut ini ya. Yang pertama, Yakobus berlari dari titik A ke titik B sejauh 15 meter. Kemudian berbalik arah ke titik C sejauh 5 meter. Berapa total perjalanan ditempuh Yakobus ini adalah 15 meter ditambah 5 meter sama dengan 20 meter. Total perjalanan yang ditempuh oleh Yakobus inilah yang disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan yang dialami oleh Yakobus adalah sebagai berikut. Seperti yang kakak sampaikan sebelumnya, perpindahan ini hanya dilihat dari perubahan kedudukannya. Maka dapat kita lihat ya adik-adik bahwa posisi awal Yakobus berada di titik A dan posisi akhirnya berada di titik C. Sehingga kita dapat menentukan besar perpindahan Yakobus adalah 10 meter. Lain halnya untuk contoh kasus kedua. Di sini, Yakobus berjalan dari titik A menuju titik B sejauh 8 meter. Kemudian Yakobus berbelok ke kanan sejauh 6 meter dan berhenti di titik C. Dari contoh kasus kedua ini, kita dapat menghitung jarak yang ditempuh Yakobus. Total perjalanannya adalah 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 14 meter. Nah, sedangkan perpindahan Yakobus dapat kita hitung sebagai berikut. Posisi mula-mula Yakobus kan berada di titik A dan posisi akhirnya ada di titik C. Yang besarnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras ya adik-adik, sehingga perpindahan Yakobus yaitu panjang garis AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sehingga besar AC sama dengan akar 64 ditambah 36 ya, 6 kuadrat kan 36, jadi ditambahkan sama dengan akar 100, maka AC sama dengan akar dari 100 sama dengan berapa? 10 meter. Ya, begitu. Jadi perpindahannya 10 meter.
Oke, sampai sini adik-adik paham kan apa itu tentang gerak lurus, apa itu jarak, apa itu perpindahan, dan kedudukan yang dialami oleh benda. Nah, oke adik-adik, perlu diketahui bahwa jarak ini merupakan besaran skalar. Artinya, tahu kan apa itu besaran skalar? Ya, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai namun tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan sendiri merupakan besaran vektor. Besaran vektor ini merupakan besaran yang ya memiliki nilai dan juga memiliki arah ya. Nah, berdasarkan contoh tentang jarak dan perpindahan tadi, adik-adik sudah paham kan? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kelajuan dan kecepatan dalam gerak lurus. Apa itu kelajuan? Di sini ada kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh oleh benda dengan selang waktu tertentu. Jadi, rumusnya adalah rumus kelajuan rata-rata yaitu jarak tempuh dibagi dengan selang waktu. Di sini simbol kelajuan rata-rata disimbolkan V, kemudian jarak itu S, dan waktu simbolnya yaitu T. Perlu adik-adik ketahui bahwa kelajuan ini merupakan besaran skalar ya. Mengapa demikian? Nah, karena saat kita membicarakan kelajuan suatu benda ini, berarti kita tidak membicarakan tentang arah benda tersebut ya. Nah, sedangkan kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Rumusnya adalah seperti kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Simbol kecepatan sendiri yaitu V vektor. Mengapa vektor? Karena kecepatan merupakan besaran vektor ya deh, yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Sedangkan perpindahan disimbolkan dengan S dan T merupakan waktu. Nah, perhatikan video animasi berikut ini ya adik-adik mengenai kelajuan dan juga kecepatan. Bagaimana cara kita menentukan kelajuan dan kecepatan. Andi menempuh perjalanan dari titik A ke titik B, kemudian ke C dengan waktu 10 menit. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh? Berapakah pula kelajuan dan kecepatan orang tersebut? Nah, untuk menentukan jarak, kita peroleh dari jumlah total seluruh perjalanan ditempuh oleh Andi. Maka jarak sama dengan 40 meter ditambah 30 meter sama dengan 70 meter ya. Nah, sedangkan perpindahan dilihat dari perubahan kedudukan. Posisi awal di titik A dan posisi akhir Andi di titik C, maka perpindahan panjang AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar 1600 ditambah akar 30 kuadrat yaitu 900. Nah, maka perpindahan AC sama dengan akar 2500 yaitu ya 50 meter. Jadi, perpindahannya adalah 50 meter. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencari kelajuan dengan rumus jarak dibagi dengan waktu tempuh. Di sini diketahui bahwa jaraknya 70 dan waktunya adalah 10 menit menjadi 600 detik. 70 bagi 600 sama dengan 0,116 dibulatkan menjadi 0,12 meter per sekon. Lalu untuk rumus kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Maka di sini diketahui perpindahannya adalah 50 meter dan waktunya adalah 600 detik, maka 50 dibagi 600 sama dengan 0,083 meter per sekon. Oke, adik-adik sudah paham kan bagaimana kita cara menentukan kelajuan dan juga kecepatan ya? Oke, sekarang di sini ada kuis ya adik-adik. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar itu. Nah, di sini misalkan Dina berlari dari titik A ke D melalui B dan C selama selang waktu 100 detik. Hitunglah, diminta di sini menghitung. Pertama ada 4 ya, diminta ada 4 soalnya. Pertama, jarak yang ditempuh Dina untuk berlari dari A ke D melalui B dan C. Kedua, hitunglah besar perpindahan Dina dari A ke D. Yang ketiga, hitunglah selang waktu yang diperlukan Dina untuk mencapai titik D. Keempat, berapakah kecepatan Dina berlari? Kuis ini kalian boleh kerjakan di rumah sekarang ya adik-adik dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya.
Adik-adik sudah paham kan mengenai konsep gerak lurus? Ya, dalam gerak lurus kita berbicara tentang jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan ya. Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian perpindahan itu apa tadi? Ya, perpindahan ini merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian kelajuan adalah hasil bagi jarak yang ditempuh oleh benda dengan waktu yang diperlukan. Kemudian yaitu kecepatan sendiri adalah hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan.